Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ahli hadis Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 10 jenis orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 70. Berikut ini adalah petikan pendek hadis Nabi yang dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani perihal 10 jenis orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashratu nafarin la yaqbalullahu ta'ala salatahum. Artinya 10 orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu persatu jenis orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, orang salat sendiri tanpa membaca bacaan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwa salat makmum tanpa membaca suratul Fatihah sedikit pun tetap sah. Yang kedua, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak mengeluarkan harta yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. Yang ketiga, imam yang dibenci makmumnya. Syekh Nawawi Al-Bantani memperkuat hal ini dengan mengutip hadis Nabi lainnya. 3 orang yang amal salat mereka tidak akan melewati telinga mereka, yaitu budak yang minggat sampai kembali kepada majikannya, seorang istri yang bermalam dalam keadaan suami murka, dan seseorang yang mengimami suatu jemaah sementara mereka tidak menyukainya. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari majikannya. Budak baik laki-laki maupun perempuan yang minggat dari majikannya. Yang kelima, salat peminum khamr yang terus-menerus. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sabda Rasulullah, "Jauhilah khamr, karena khamr adalah induk perbuatan keji." Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya memurka. Nomor 7, perempuan merdeka yang salat tanpa khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya. Nomor 8, pemakan riba. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis memanipulasi atau merekayasa hukum. Yang kesembilan, pemerintah yang zalim. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan. Ia akan dilemparkan ke jembatan Jahannam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika orang-orang yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang Jahannam. Yang ke-10, orang yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar.
hal tersebut hanya membuat jauh dari Allah. Demikian hadis yang diangkat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dijelaskan lebih lanjut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 70. Perihal 10 orang yang solatnya tidak diterima, hadis ini penting untuk menjadi catatan, pelajaran, atau nasihat bagi kita semua. Wallahu a'lam.